Yang penting itu apa yang dipegang saat ini, pegang erat dengan sungguh-sungguh. Buat tim dan tahun 2002 tim itu berkembang dan muncul itu ada empat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Patiro Penyakit P3K. Kali ini kita kedatangan dari salah satu saksi sejarah dari Patiro Semarang dari mulai berdiri. Kita kali ini akan bertemu dengan Pak Iskandar. Beliau adalah senior dari Patiro Semarang, sudah cukup lama di Patiro Semarang dan salah satu dari pengembang dari Patiro Semarang. Gimana Pak Is kabarnya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya bukan usaha properti. Kesibukan sekarang apa Pak Is? Sibuknya lagi jadi refleksi, bukan bicara refleksi, tapi merefleksikan tentang sejarah, tentang eksistensi diri, karena saat ini udah menginjak ya masa-masa tua ya, sehingga harus banyak wiritan, banyak pikir. Betul. Ini Pak Is jujur sekali kebetulan juga datang ke Semarang, jadi sekalian kita buat podcast juga, jadi nggak jarang-jarang juga beliau datang ke Semarang, bisa dihitung hampir tiap bulan juga nggak mungkin juga ya Mas. Ya bisa dihitung dengan jempol ya. Mungkin di sini aku akan bertanya tentang ini Pak, dari Patiro Semarang sudah cukup lama juga, sekarang juga ya bisa dibilang besar juga ya Pak di Jawa Tengah, di khususnya di Semarang juga lumayan kelihatan ini ya. Soal besar kecil kerjanya tanya Kalau dulu dari awal-awal bisa diceritakan dari Patiro Semarang itu berdiri dari tahun kapan, sama siapa aja, mulainya dari mana, apakah komunitas ataukah dari mana? Mana ya ceritanya? Apa ya, itu diawali dari ini, satu ketika saya ketemu dengan seorang senior bernama Usman, Bang Usman panggilannya. Lalu dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada saya dan seorang teman, kepada seorang sahabat yang sama-sama dari Undip. Waktu itu kita masih barusan fresh graduate ya. Fresh graduate. Bersarjana tahun berapa ya, tahun udah ya sekitar tiga tahunan lah sudah lepas dari fresh graduate. Terus sempat jadi peneliti lepasan, surveyor gitu. Kemudian satu ketika pulang ke Semarang ketemu beliau nawarin ke teman sahabat saya dulu namanya Tafrikan, yang sekarang jadi ketua DPC P3 Kota Semarang ya. Tapi mungkin sekarang udah selesai barangkali. Mas Tafrikan tuh sama saya, karena waktu itu mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga dia tidak menerima. Lah saya sudah selesai dari ikut jadi peneliti di UGM. Ya udah, tawarin itu saya langsung terima. Terima, kemudian diwawancarai dari jarak jauh oleh teman-teman Patiro Jakarta, dan masuk saya jadi tahun berapa itu ya, 99. Tahun 99 jadi tim peneliti Patiro Semarang, tim peneliti dari Patiro di Jakarta. Yayasan Patiro Jakarta. Nah, dalam perkembangannya kemudian dibuatlah sebuah tim, dan tahun 2002 tim itu berkembang dan muncul waktu itu ada empat orang itu saya, Susan, Istiqomah, dan satu lagi Pak Sumarsono, Babi. Cuma waktu itu kita pendiri secara formal, pendirinya hanya kami bertiga, saya, Susan, dan Istiqomah. Babi sendiri tidak.
ya mungkin pendiri secara non formal ya, secara kultural. Nah, dan berilah Patiro Semarang di waktu itu tahun 2002. 2002 ya. Berarti tahun ini 20 tahun berarti. Udah dulu. Ini 2022. Masya Allah. Biasa ya. Lumayan Usia ya, 20 panjang tahun. umur. 20 20 tahun sekarang. Gusti, Insya Allah nggak kerasa ya. Berarti ini acara apa? Selebrasi apa ya? Anniversary ya. 20 tahun. 20 tahun. Pidato kebudayaan. Disnatalis. Pidato kebudayaan Widi Nugroho atau Mas Alam Sah gitu di sini. Siap. Keren. Kalau mungkin lanjut untuk awal-awal dulu di tahun-tahun itu ketika dari Jakarta nih ya, pindah ke Semarang, bagaimana cara membangun ini relasi? Tentunya kita di tahun-tahun ini kan tinggal meneruskan. Kalau di awal-awal kita membangunkan agak ini, mungkin tantangannya Ya. gimana itu bisa diceritakan? Ya alhamdulillah Gusti Allah sing duwe kersa ya. Ya semuanya sing ngatur Gusti Allah. Jadi waktu itu teamwork kita itu benar-benar sesuai dengan karakter ya. Dalam satu tim itu harus ada yang memang memainkan peran-peran yang sesuai dengan karakternya, dan nggak bisa semua orang jadi striker, semua orang jadi back gitu. Harus ada yang jadi back, ada yang jadi striker, ada yang jadi kiper, ada yang jadi midfielder. Nah waktu itu ya yang kita berbagi tugas, dan memang waktu itu secara alamiah ya pembagian tugasnya. Ada yang jadi striker itu Susan, lalu saya midfielder, yang backnya Mbak Isti. Nah kalau Pak Sumarsono itu ya dia istilahnya pengangkut air ya, midfielder tapi kadang jadi striker, kadang jadi back, kadang jadi kiper, jadi mondar-mandir. Untuk semuanya. Pak Sumarsono itu. Jadi kalau dalam sebuah tim kerja itu memang harus ada yang bagi-bagi tugas. Tapi di antara semua orang itu harus ada kesepakatan siapa yang jadi leader. Yang jadi leader, yang jadi koordinator dari mereka semua. Dan kebetulan waktu itu saya ya yang diminta jadi leadernya. Karena memang dari sisi kehadiran saya mungkin yang pertama, menyusul Susan, menyusul Isti, sehingga saya dan Babi sebenarnya berbarengan waktunya. Babi itu Pak Sumarsono. Sehingga saya diminta jadi direktur Patiro Semarang. Kalau mungkin cerita program atau advokasi apa yang pertama kali untuk didapatkan dari Patiro Semarang atau Patiro Semarang menangani itu apa kira-kira? Oh itu banyak banget. Yang paling masih diingat, masih berkesan, oh ini Patiro gitu. Oh itu kalau yang paling berkesan sih ya isu korupsi ya. Kita pernah ngelaporin hampir berapa itu, 12 kasus korupsi. Sebagian besar ke KPK. Ada yang ke kejaksaan. Dan waktu itu memang kita ya yang pertama kali memperkenalkan membaca dan menelaah APBD. Bahkan anggota DPRD masa reformasi, karena pertama reformasi ya, mereka kan awam ya, awam dengan awam dalam membaca dan mengetahui, menelaah dokumen-dokumen APBD, sehingga kita yang ngajarin. Dan juga waktu itu kalau anggota DPR ditipu atau bukan ditipu, tidak diberi informasi atau dokumen yang jujur. Yang sebenar-benarnya oleh pemerintah, itu ya mereka nggak tahu gitu. Karena memang mereka yang lebih tahu kan gitu. Sedangkan anggota DPR ini orang-orang baru semua. Sebagian sih yang lama ya dari Golkar itu, cuma sebagian besar kan baru. Banyak yang baru. Apalagi dari PDIP, dari PKS, dari
PKB itu kan juga baru-baru semua. Yang lama hanya Golkar dan P3 ya, Pak Fatur Rahman tuh yang orang lama itu. Tapi ya itu tantangan kita ya. Jadi kita melakukan edukasi ke anggota DPR, melakukan pendampingan, bahkan kita ajari mereka untuk membaca dan menganalisis APBD gitu. Dan kita temukan ada lubang-lubang itu sampai kita bantu membuat analisisnya, kita bantu membuat pernyataan dewan gitu. Namanya apa ya, aku lupa dah lama sih, pandangan umum dewan apa gitu. Itu jadi ya alhamdulillah ini masih diteruskan oleh teman-teman ya. Ini itu buku-buku tebal itu kan masih banyak ini ya, catatan harus ditelaah. Jadi basic skill dari aktivis Patiro Semarang itu ya kebijakan anggaran, analisis anggaran. Harus mengetahui tentang kebijakan anggaran, itu yang basic skillnya. Setelah memahami tentang kebijakan anggaran, baru kemampuan untuk menganalisisnya. Gitu ya. Kalau lanjut lagi, kalau bedanya pasti kan ada perbedaan. Patiro kan banyak nih, ada di Jakarta, beberapa daerah juga ada sih. Yang menjadi ciri khas dari Pak Is sendiri untuk membangun Patiro Semarang itu yang mungkin yang membedakan ini ciri dari Patiro Semarang itu apa kira-kira dari awal pembentukan ini? Cirinya pertama anak-anak muda. Semuanya kan seumuran kan? Ya, seumuran. Saya waktu itu usia berapa ya? 28 mungkin ya, atau 27 ya. Sekitar itu. Kemudian Susan ya selisih 3 tahun di bawah saya. Susan sama istri mungkin seumuran. Jadi usia kita ya antara 27, 25, antara itu 24, di bawah 30 gitu ya. Di bawah 30 semua. Dan dan semuanya kan tapi memang itu ciri khas semua Patiro sih. Semua Patiro di daerah itu anak-anak muda semua. Cuma yang beda kan karena rata-rata muda, egonya tinggi, dan sehingga yang muncul ada beberapa Patiro di daerah yang bubar karena konflik-konflik internal. Dan alhamdulillah kita bisa mengatasi konflik-konflik internal itu sampai sekarang 20 tahun. Ya alhamdulillah udah banyak ya teman-teman dari Patiro udah tersebar di berbagai tempat. Ada yang di DPR, di MPR, di DPD, di Bank Indonesia, di kementerian, bahkan ada yang juga jadi pengusaha dan sebagainya. Jadi memang dari sebulan Patiro katakanlah seperti itu banyak yang beralih ini nih. Iya. Tapi dari keluarga ini yang sudah disebut, apakah masih terlingkup dalam satu kekeluargaan? Iya, di WA grup KB Patiro Semarang itu. Dan ya kita berharap teman-teman yang pernah beraktivitas di Patiro meskipun hanya 1 semester atau hanya 1 tahun, itu ya sudah menjadi bagian dari keluarga besar Patiro Semarang ya. Memang ada beberapa yang hilang jejak ya, kita belum sempat rangkul, belum sempat tercatat di itu. kekurangan kita adalah pada ini catatan sejarahnya ya. Ada beberapa teman-teman yang dulu gabung ke sini yang belum bisa kita ajak, belum kita ketahui sekarang di mana. Kalau mungkin sejauh ini apakah pernah ada intervensi ketika melakukan advokasi atau apalah di dalam kerja Patiro? Apakah pernah ada intervensi mungkin dari pihak-pihak yang ini? Oh iya jelas. Ada yang
ini nggak sampai se ekstrim apa, apakah Iya, sesering sampai- apa gitu? Sampai ya apa dimaki-maki oleh anggota DPR. Eh, karena mereka mulai udah jago, sudah mulai paham sisi melik dan seluk-beluknya. Kalau kita temuin ada yang bermasalah itu ya marah-marah itu ya, sampai dibilang apa ya itulah makin apa Makian-makian maki itu. seperti itu. Dan waktu itu tapi ya apa itu bagian dari dinamika ya. Betul. Terus waktu kita juga dampingin warga di apa yang digusur itu di daerah mana ya itu. Aduh, itu yang nanganin Susan itu daerah Mangkang ya, Mangkang. Yang kantor DPW P3. Ya, Mangkang. Mangkang itu yang di belakang itu ada itu kawasan Kampung Baru itu. Ya. Dulu Kampung Baru pindahan, mungkin nggak tahu sekarang gimana kabarnya. Itu yang dampingin si Susano, dampingin dan waktu itu memang dalam advokasi Susan sangat getol gitu. sangat luar biasa karena dia punya kemampuan lobby yang bagus. Relasinya dengan para politisi juga sangat bagus, bahkan dengan kalangan preman waktu itu kan yang berkuasa di area itu namanya Amin Mulia ya, orang di Serem. Saya waktu itu lebih banyak ngurusin manajemen organisasi. Ya. Termasuk memastikan apa dari sisi fiskal itu, laporan dan sebagainya. Jadi Susan bagian ujung tombaknya, saya bagian apa istilahnya batangnya itu ya. Penyalur antara belakang dan depan. Jadi kalau dulu berarti intervensi juga banyak ya, nggak hanya sekarang ini ya Pak, berarti. Iya, apalagi banyak juga yang apa dukun magic. Sampai kayak gitu. Bro? Iya. Wow. Sampai pernah kita apa ketemu siluman gitu juga. Di mana itu? Di kantor yang lama. Kantor lama. Wow. Di Wonodri. Ini Wonodri Kopen. Di Wonodri Kopen itu. Nah, ada apa? Nggak tahu itu apakah kiriman atau gimana. Pokoknya ada siluman di situ. Itu yang untungnya si yang ngadepin si Faisal kan, Faisal OB kita waktu itu. Faisal mungkin dia punya guru atau gimana yang bisa nanganin gitu. Bisa ngadepin itu. Sampai segitunya. Luar biasa. Tapi kalau pilihan dari mungkin sama keluarga, karena ya singgungannya sama intervensi kan juga banyak. Untuk bicara sama keluarga gimana Pak? Bisa sampai sekarang bisa keluarga kayak gini, pasti kan ada kekhawatiran dari mungkin keluarga, mungkin dari istri, dari anak kan. Diapa-apain orang nih ya biasa dari yang kelihatan sama nggak kelihatan. Saya itu perantauan. Saya itu musafir. Itu musafir, keluarga sebagian besar keluarga inti saya itu di Balikpapan. Sehingga ke Jawa, ke Semarang waktu mahasiswa itu ya dilepas sendirian. Gitu. Naik pesawat, naik kapal sendirian. Dari Balikpapan naik kapal berarti ke Banjarmasin dulu, ke Banjarmasin naik bis, lalu naik kapal ke Semarang. Gitu. Sendirian. Memang ini ya
namanya aja ini ya apa supaya cari pengalaman baru ya di luar dari karena kalau di Kalimantan kan kurang banyak pergaulan waktu itu kan masih ini ya, masih tahun berapa ya, saya kan masuk kampus di UNDI tahun 92 92 ya. Jadi masih sepi juga. Masih sepi ya, apalagi kampus Tembalang belum ada, masih peleburan, masih hutan. Kampusnya masih di peleburan. Mungkin untuk melihat realitas sekarang, untuk kayaknya kok banyak yang takut untuk bersuara gitu Pak. Lihat-lihat kita di akhir-akhir ini di medsos, di ini dan di itu, ketika orang bicara kayaknya pada takut, ya takutnya dikasuskan kayak gitu Pak. Mungkin ada saran untuk teman-teman agar tetap bersuara, biar tapi nggak nyampe kena kasus juga, itu seperti apa Pak kira-kira? Loh, apa kena kasus kan satu kan pilihan strategi ya. Pilihan strategi, mau strateginya apa? Mau strategi jadi watchdog, pengkritik, atau kooperatif. Mau mengambil langkah jalurnya mana? Mau yang kooperatif atau non kooperatif? Mau yang model memakai jalur partisipasi konvensional atau partisipasi non konvensional? Menurut Samuel Huntington kan begitu. Partisipasi konvensional berarti menyampaikan saran, kritik, pandangan secara formal melalui jalur-jalur yang telah disediakan oleh pemerintah. Oleh negara, lewat musrembang, lewat konsultasi publik, lewat audiensi, gitu, lewat mekanisme jalur yang memang sudah disediakan. Bisa lewat atau menulis surat pembaca dan sebagainya. Atau partisipasinya non konvensional itu ya lewat aksi-aksi, itu aksi demo, aksi bakar diri, aksi lempar bom molotov, aksi puasa gitu. Jadi aksi-aksi yang kreatif, yang tidak menggunakan jalur-jalur formal, tapi lebih banyak memakai jalur-jalur yang non formal gitu. Seperti membuat petisi, ini kan juga bagian dari partisipasi non konvensional. Yaitu, dan harus sadar diri, sadar peran, dan juga harus sadar resiko. Gitu. Nah, kalau pilihan strateginya udah oke, lalu memiliki kesadaran 3 hal tadi, sadar diri, sadar peran, dan sadar risiko, maka ya harus siap nanggung konsekuensi atas pilihan-pilihan itu. Ya, harus siap juga ketika ada apa-apanya, risikonya juga harus siap. Dan harus bersiap untuk gimana caranya menghadapi risiko-risiko yang akan hadir gitu. Karena itu kan opsi ya, pilihan-pilihan hidup. Pesan dan mungkin kesan juga untuk teman-teman Patiro yang baru-baru ini kan udah 20 tahun, apalagi 20 tahun, biar tetap bisa tetap semangat juga, tetap, karena anak-anak muda juga sekarang, dulu sama sekarang beda. Mungkin ada nasihat lah dari Pak Isi yang sudah lama di sini, kira-kira apa? Nasihat apa ya? Kira-kira tetap bisa berjalan terus. Setiap apa generasi itu beda tantangannya. Betul. Dan juga beda caranya gitu. Jadi yang penting itu apa yang dipegang saat ini, pegang erat dengan sungguh-sungguh. Saat ini teman-teman ada di kapal Patiro, ya coba
kapal Patiro ini sungguh-sungguh untuk dikembangkan, karena ini bayangan saya sih teman-teman masih muda, sebagaimana saya dulu waktu di Patiro juga masih umur muda itu. Apa istilahnya ya, terjun gitu. Berenanglah ke dalamnya. Jangan berpikir untuk mentas sebelum benar-benar merasakan ilmu, merasakan hikmah yang ada di dalam dunia Patiro. Ya. Karena kalau kita nggak nyemplung, nggak berenang, dan nggak berani melawan arus, karena kan ada pepatah orang Bugis yang bilang kalau pelaut yang membedakan pelaut dengan nelayan itu ada dua. Kalau nelayan itu pasti menghindari badai, hanya pelaut yang tangguh yang berani melawan badai, menghadapi badai gitu. Nah itu, jadi terjun, renangi, arungi, jelajahi Patiro ini, karena ini satu saya boleh bilang ini satu kawah candra di muka bagi teman-teman, satu stepping stone, batu pijakan, batu loncatan untuk di fase berikutnya. Ada satu fase yang itu namanya fase pasca Patiro, itu pasti akan teman-teman jalani, karena Patiro ini untuk anak-anak muda gitu. Anak tua ya mohon maaf gitu, bukan di fase ini. Nah ini anak-anak muda yang memang untuk menggodok teman-teman berkreasi lah segila mungkin di sini, bereksperimen seliar mungkin di sini, karena mumpung difasilitasi dengan satu sistem yang sudah terbangun, sehingga akan menemukan diri ya. Passionnya di mana ya, gitu. Nanti setelah pasca Patiro ini kemana? Mau kerja di donor, atau mau kerja di konsultan, atau menjadi politisi, atau menjadi aktif LSM di NGO yang lain, atau mau jadi PNS di kementerian atau di mana, ya monggo. Tapi ini bagian dari fase hidup yang hanya mungkin ya paling lama kan paling berapa, 5 tahun atau 6 tahun gitu fase ini. Baik, karena tidak akan bisa terlalu panjang ya teman-teman semua, mungkin podcast kali ini akan saya tutup. Terima kasih Pak Is untuk kehadirannya di sini. Kapan-kapan bisa kita sambung lagi dengan teman-teman dari pendiri Patiro Semarang yang lain gitu. Jadi saya terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.